Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Zamzami. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada aplikasi pembelajaran Mabar Nahwu, yaitu pada materi al-jumlah al-fi'liyah. Setelah kemarin kita mempelajari i'rab wal bina dan juga ma'rifat dan nakirah, kita akan membahas selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah? Al-jumlah ya lafdun murakkabun afada aw lam yufid. Jumlah adalah lafaz yang tersusun, baik dia berfaedah ataupun tidak berfaedah. Jadi kalau masih kategori jumlah, itu dia tidak harus berfaedah, tidak harus memahamkan. Tetapi ketika dia sudah kategori kalam, maka dia harus sudah memahamkan. Kemudian al-jumlah al-fi'liyah hiya ma ta'allafat min al-fi'li wal fa'il, adalah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Nah, berarti dalam jumlah fi'liyah harus ada dua kondimen tersebut. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il. Seperti contoh sabaqo as-saifu al-'udla. Nah, maka di situ ada sabaqo, ada as-saifu. As-sabaqo sebagai fi'ilnya, as-saifu sebagai fa'ilnya, atau fa'il dan naibul fa'il. Yunsaru al-madlumu. Yunsaru adalah fi'il majhul, kemudian al-madlum adalah naibul fa'ilnya. Kemudian ada fi'il nakis wasmuhu wa khobaruhu. Yakunu fi'il nakisnya, kemudian al-mujtahidu sebagai isimnya, sa'idan sebagai khobarnya. Baik, itu adalah deskripsi singkat tentang jumlah fi'liyah. Maka dalam jumlah fi'liyah akan ada beberapa keterangan berikut ini. Yang pertama al-fi'lu. Al-fi'lu adalah indal lughwiyyin ma dalla 'alal hadathi, sesuatu yang menunjukkan peristiwa. Maka pasti ada peristiwa dalam sebuah fi'il. Kemudian indan nahwiyyin ma yadullu bi nafsihi 'ala hadatsin muqtarinan wad'an bi ahadil azminati ats-tsalatsati, yaitu lafaz yang menunjukkan dengan maknanya sendiri 'ala hadatsin, pada suatu peristiwa, muktarin yang kemudian berbarengan, wad'an dengan sengaja, bi ahadil azminah dengan salah satu zaman. Nah, ini yang membedakan antara isim dan fi'il, ada zamannya, ada waktunya. Maka berbeda dengan isim yang tidak ada waktunya tapi juga bisa berdiri sendiri. Kalau fi'il dia bisa berdiri sendiri, tetapi dia memiliki zaman. Nah, zamannya itu madhi, hal, dan mustaqbal. Madhi artinya lampau, hal itu sekarang, mustaqbal itu yang akan datang. Oke, di antara ketiga itu pasti ada dalam fi'il. Kemudian yunqasamu al-fi'lu bi i'tibari zaman ila madhiin wa mudhari'in wa amrin. Berdasarkan zamannya, fi'il itu dibagi tiga, yaitu madhi, mudhari', dan amr. Fi'il madhi adalah ma dalla 'ala hadatsin waqa'a fi zamani alladhi qabla zaman takallum. Fi'il yang menunjukkan satu peristiwa yang terjadi pada sebelum terjadinya ucapan tersebut. Seperti contoh kataba. Maka kataba itu dia mengatakan kataba itu setelah terjadi katabanya. Kataba artinya dia sudah menulis. Maka menulisnya itu sudah terjadi, kemudian dia baru mengucapkan kataba atau menuliskan kataba. Walahu alamatani mukhtasatani. Ada dua alamat khusus, yaitu yang pertama tak fa'il yang bisa masuk pada fi'il madhi, yaitu seperti contoh katabtu, untuk baik mutakalim, mukhatab atau mukhatabah, katabat. Kemudian tak taknis as-sakinah, ya seperti contoh nalat Zainab jaizatan, Zainab memperoleh penghargaan. Maka di sini nalat itu tak taknis sakinah, tak mati yang menunjukkan makna perempuan, itu dia merupakan alamat tanda atau fi'il madhi. Maka ketika ada tak fa'il atau tak taknis sakinah, dia merupakan salah satu tanda fi'il madhi. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ma yadullu 'ala hadatsin yaqa'a fi zaman takallum aw ba'dahu. Fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu yang terjadi pada zaman takallum, ketika terjadinya peristiwa untuk diucapkan atau setelahnya. Kayak yakro, maka yakro itu pada artinya adalah sedang membaca, maka dia mengucapkan itu ketika dia sedang membaca, atau kemudian dia sedang melakukan aktivitas apapun itu, atau mungkin yang dikehendaki adalah ba'dahu, makna setelahnya, artinya dia akan membaca. Wa yu'rafu bi sihhati wuquhi ba'dalam. Fi'il mudhari' bisa diketahui dengan sahnya dia atau bisanya dia dimasuki lam. Lam seperti lam yarid wa lam yurad. Wa alamatul mukhtasah bihi as-sin wa sawfa wal jawazim allati tuzamu fi'lan wahidan wa ba'dun nawasib. Atau
Alamat lain yang bisa dilihat adalah sin saufa yang bisa masuk pada fi'il mudhari' atau jawazim dan juga an-nawasib, amil jawazim dan amil nawasib. Lanjut, fi'il amr. Fi'il amr adalah ma yutlabu bihi hudutsu syai'in fil istiqbal, adalah meminta atau mengharapkan sesuatu, terjadinya sesuatu pada zaman yang akan datang, atau lebih gampangnya kita adalah fi'il yang digunakan untuk meminta terjadinya sesuatu. Maka seperti contoh isma, dengarkanlah, ta'al, kemarilah, dan lain sebagainya, maka ada perintah di situ. Wa alamatuhu al-mukhtasah bihi qubulihi ya al-mukhatabah ma'adalalatihi ala talabi bi nafsihi. Nah, contoh-contoh alamat yang khusus yang bisa masuk pada fi'il amr itu adalah adanya ya mukhatabah, seperti contoh ihfadhi, fadkhuli, dan itu adalah untuk kemudian domirnya anti, ihfadhi, jagalah kamu, kamunya perempuan. Ya-nya itu adalah ya mukhatabah, ya muannas mukhatabah. Baik, kemudian al-qubulihi nanu taukidi ma'adalatihi ala talabi bisigotihi, atau kemudian nun taukid, maka di sini ada penekanannya, dia meminta, ada penekanannya. Ijtahidanna, bersungguh-sungguhlah kamu, benar-benar bersungguh-sungguhlah, ada taukidnya, bisa dimasukin non taukid. Yang awalnya ijtahid menjadi ijtahidanna. Nah, kemudian alamat al-mushtarakah bainal madhi wal mudhari wal amr, ada beberapa tanda yang ada di antara madhi, mudhari dan amr. Contohnya adalah nunun niswah. Nun niswah di sini mustarakah bainal af'al as-salisah, kemudian bisa masuk kepada semuanya. Kemudian qad idza dakhalat 'ala al-madhi dallat 'ala ahadi muannayaini wa huma at-tahqiq wa takrib. Ketika masuk pada fi'il madhi, dia mempunyai makna tahqiq dan juga takrib. Ketika tahqiq contohnya adalah qad aflahal mu'minun, maka artinya adalah benar-benar telah beruntung orang-orang mukmin. Wa misalnya dalatiha 'ala takrib menunjukkan makna dekat, qad qamatis shalah, benar-benar telah dekat waktu salat. Kemudian wa idza dakhalat 'ala al-mudhari, ketika qad masuk pada fi'il mudhari, dalat 'ala ahadi muannayaini aidan wa huma at-takril wa taksir. Untuk makna pada fi'il mudhari mengandung makna takril dan taksir. Fa amma 'ala takril, contoh yang takril, qad yastuku al-kadzuba. Qad yastuku al-kadzub, benar-benar telah terkadang, alat takril berarti sedikit, terkadang berbohong, terkadang jujur, terkadang orang yang bohong itu jujur, maka taklil. Wa amma ala taksir, contoh yang taksir, qad yanalu al mujtahidu jaizatahu, seringkali, berarti kalau taksir artinya sering. Qad yanalu, seringkali, al mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan yanalu jaizatahu, penghargaannya. Kemudian ya muannas mukhatabah atau nun taukid, dua nun taukid, baik nun taukid sakilah dan khafifah, mustarakah bainal mudhari wal amr, bisa masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Kemudian i'rabul af'al, i'rabnya fi'il itu tidak semua bisa di-i'rabi karena beberapa ada yang mabni. Contoh fi'il madhi itu pasti mabni, baik itu mabni fathah atau mabni yang lain. Kataba mabniun 'alal fathi, maka tidak ada katabu, katabi atau katabe. Kemudian al-fi'il mudhari itu mu'rab. Nah, ini yang bisa ditaati yang terakhirnya ya. Yaktubu marfu, ketemu an jadi ay yaktuba mansub, ketemu lam jadi lam yaktub majzum. Kemudian fi'il amr, kalau fi'il amr itu juga mabni. Uktub, maka tidak ada uktuba, uktubi atau uktubu ya, mabniun 'ala sukuni. Oke. Kemudian kita masuk pada penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang kondimen yang ada pada jumlah fi'liyah, yaitu al-fa'il. Al-fa'il huwa al-ismu al-marfu' al-musnadu ilaihi fi'lun ma'lumun tamun aw shibhu madhkurun qablahu. Fa'il adalah isim yang dibaca rafa', yang disandarkan kepadanya fi'il ma'lum, yang tam, yang sempurna, aw shibhuhu, atau yang menyerupainya, madhkur qablahu, yang disebutkan sebelumnya. Wadalla alaman fa'al al-fi'li, dan menunjukkan orang yang mengerjakan fi'il pekerjaannya, au qama bihi, atau orang yang mengerjakannya. Jadi fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah subjek dari fi'ilnya, subjek dari pekerjaannya. Seperti tola'at asyamsu sati'an nuruha. Asyamsu di sini merupakan fi'il dari tola'at. Maka dia adalah
pelaku dari yang muncul, tolaat muncul, asyamsu matahari, yang muncul adalah matahari. Kemudian mukhtalifun alwan, yang berbeda-beda warnanya. Apa warnanya yang berbeda-beda? Nah, itu warnanya itu merupakan fa'il dari mukhtalif. Yang mukhtalif di sini merupakan syibhuhu, syibh fi'il. Kemudian aflaha as-shaibu ra'yahu, ini juga sama. Kemudian ahsana al-karimu unsuruhu, itu merupakan contoh-contoh fa'il. Nah, di sini al-muradu bisyibhil fi'li. Apa yang dimaksud dengan syibh fi'il? Al-masdar wasmul fa'il wasmul tafdil wasifatul musyabbahah wa amsilatul mubaalaghah wa ma tadammana ma'anal fi'li huwa ismul fi'li. Yang dimaksud dengan syibh fi'il di sini adalah masdar, kemudian isim fa'il, isim tafdil, sifat musyabbahah, amsilatul mubaalaghah, dan juga isim fi'il. Seperti al-madrasatu najihun talamiduha, sekolah itu sukses muridnya. Nah, muridnya itu merupakan fa'il dari najih. Nah, najih itu merupakan isim fa'il. Isim fa'il itu bisa menjadi fi'il, bisa berlaku sebagai fi'il dari fa'ilnya. Maka syibh fi'il itu juga bisa mempunyai fa'il. Najihun itu kan bukan fi'il, dia ada tanwinnya. Tanwin itu merupakan tanda isim, tapi dia bisa memiliki fa'il karena dia merupakan syibh fi'il, yaitu berupa isim fa'il. Najihun ala wazni fa'ilun, talamiduha menjadi fa'il dari najihun. Oke, kemudian al-madinatu nazifatun syawari'uha, sama nazifah di sini adalah sifat musyabbahah. Kota itu bersih, syawari'uha jalan-jalannya, maka jalan-jalan itu merupakan fa'il dari nazifah, bersih. Nah, nazifatun ini bukan fi'il tapi syibh fi'il. Fahiyya kulluha turfa'ul fa'il kal fi'il ma'lum, dia merofakkan fa'il seperti fi'il ma'lum, seperti fi'il pada contoh yang di atas tadi, yang paling atas tadi, tola'at asyamsu, dia juga bisa merofakkan. Kemudian yakunu al-fa'il zahiran aw dhamiran aw mufradan aw muthannan aw jam'an aw madhkuran wa mudzakkaran aw muannasan. Fa'il itu bisa berupa zahir atau dhamir. Fa'il bisa zahir atau dhamir, kemudian bisa mufrad, musanna, jamak, atau dia kemudian bisa mudzakkar atau muannas. Seperti contoh, laqad alima at-tilmidhu wat-tilmidhani wat-talamid wal muallimun wal muallimat. Maka di sini at-tilmid itu contoh mufrad mudzakkar, at-tilmidhani contoh kemudian musanna, at-talamid merupakan contoh jamak, al-muallimun jamak mudzakkar salim, al-muallimat jamak muannas salim. Maka bisa berupa berbagai bentuk. Fa idza kana al-fa'il zahir musannan aw majmu'an jam'an saliman la tulhaqu fi'luhu 'alamat at-tasniyah wa la 'alamat al-jam'i wa yajri fi'lu ma'al fa'il al-musanna aw al-majmu' kama yajri ma'al mufrad li'anna al-fi'lu la yusnadu illa ila fi'ilin wahidin fa yuqalu istalah al-khusman. Di sini kita bisa lihat bahwa keterangannya adalah fa'il zahir itu baik musanna atau jamak yang baik jamak itu jamak taksir atau jamak muannas mudzakkar salim, itu tidak harus mengikuti fiilnya dalam bentuk tasniyah. Fiilnya tidak harus mengikuti bentuk tasniyah dari fa'il atau jamaknya fa'il. Seperti di sini lafaz istolaha al-khusman. Maka di sini al-khusman itu bentuknya tasniyah, istolaha itu bentuknya mufrad. Tidak kemudian harus la istolaha al-khusman, itu tidak harus. Maka boleh bentuknya mufrad, jadi fiilnya mufrad, kemudian fa'ilnya boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak. Aflahal mu'minun, aflaha itu bentuk mufrad, al-mu'minuna bentuk jamak, boleh, tapi bukan aflahu al-mu'minun. Okay? Tidak seperti itu, karena itu tadi alasannya adalah li'annal fi'lu la yusnatu illa ila fa'ilin wahidin, hanya fi'il satu itu hanya disandarkan pada satu bentuk fa'il, bukan banyak fa'il. Dan walaupun fa'ilnya itu memiliki makna banyak. Oke. Kemudian al-fa'il yanqasamu ila qismaini zahirin wa mudmar. Fa zahirunahu qaulika qama zaitun yakumu zaitun qama az-zaitani dan lain sebagainya. Di sini ada keterangan wal mudmar isna asyar. Oke. Di situ fa'il dhamir itu ada 12. Seperti darabtu, darabna, darabta, darabti dan lain sebagainya. Maka yang merupakan fa'il itu adalah tunatati, itu merupakan fa'il dari darabtu. Darabtu saya sudah memukul. Sayanya ada pada lafaz tu, dhamir tu. Oke.